Culture, apa kabar? Kembali lagi di podcast Kulturasi, di mana kultur pasti ada narasi yang menguatkannya. Nah, di episode kali ini kita akan bahas tentang kebaya. Tetapi bukan hanya kebaya sebagai pakaian atau busana aja, tetapi kebaya sebagai identitas dan pastinya sebagai warisan yang harus terus dilestarikan. Kali ini kita sudah kehadiran sosok yang gak ada lelahnya untuk menyebarkan kecintaan terhadap kebaya, yaitu Ibu Rahmi Hidayati, pegiat kebaya. Selamat datang Bu Rahmi di podcast Kulturasi. Terima kasih sudah diundang ke sini ya. Wah, dengan senang hati Bu, kita bisa rerumpian kita. Rerumpian dan wah cantik banget loh Bu Rahmi pakaiannya hari ini, kebayanya. Bisa diceritain nggak ke Geng Culture ini kebaya apa Bu ini pakai hari ini? Ini kalau model disebutnya kebaya kutu baru. Ciri khasnya ada segi empat di tengahnya ini. Oh, yang di secara tengah model ya. Oke. Tapi ini yang saya pakai ini adalah kebaya kaos model kutu baru. Kebaya kaos model kutu Iya. baru. Wah, banyak ya Gang Culture ya. Kaos. Bahannya kaos. Nah, sebelum kita mau tanya lebih lanjut lagi nih Bu tentang jenis-jenis kebaya yang ada, pastinya Bu Rahmi banyak banget kan semua ilmunya mau dikasih ke kita ya Bu kali ini. Tapi dengar-dengar Ibu Rahmi ini dulu bukan hanya pecinta kebaya, tapi juga pencinta alam ya Bu. Aslinya begitu. Aslinya gitu. Sekarang masih dong ya Bu? Masih. Nah, tukang naik gunung, dayung-dayungan di laut, arung jeram di sungai. Terus gimana tuh Bu? Terbang-terbang para layang. Terbang-terbang para layang. Bahkan boleh ceritain dong Bu Rahmi, dapat bocoran katanya pernah terbang-terbang pakai kebaya juga, benar nggak Bu? Oh iya benar. Itu saya terbang para layang pertama yang pakai kebaya waktu kami di Danau Anggi Gida. Anggi Gida itu di Papua Barat. Nah itu di atas danau, di puncak gunung, jadi danaunya tuh di puncak gunung. Disitulah saya terbang para layang pakai kebaya yang pertama. Idenya datang dari mana Bu Rahmi? Kan kalau kita mikir kebaya ini, apalagi ya, maksudnya saya deh, mikirnya pasti harus ada persiapan, pakai kebaya kan harus rapi. Kenapa Bu Rahmi tiba-tiba keinget, oke pakai kebaya aja deh, saya mau para layang gitu. Jadi awalnya tuh saya ini turun Gunung Rinjani. Lagi turun gunung itu ketemu ibu-ibu cantik-cantik berkebaya dan itu berkain. Ternyata itu saudara-saudara kita dari Bali yang mau sembahyang di atas, ada pura memang di apa namanya di Gunung Rinjani itu. Terus saya lihat, wah keren gila. Habis dari situ sebulan kemudian saya naik Gunung Gede Pangrango yang di Cibodas. Saya pakai kebaya dan saya pakai kebaya mulai dari rumah sampai puncak gunung, sampai turun lagi sampai rumah saya pakai kebaya full ya Bu. Ternyata oke-oke aja kok gitu. Ternyata bisa ya Mas. Sejak itulah saya berkebaya setiap hari. Itu tahun 2013. Sejak 2013 setiap hari berkebaya Bu Rahmi. 2014 saya setiap hari berkebayanya. Oke, 2014 mulai berkebaya setiap hari. Tapi kalau kita tarik balik lagi nih Bu Rahmi, karena kan emang awal pencinta alam ya Bu ya. Pasti dulu gayanya nggak kayak gini kan Bu. Pertama kali diperkenalkan dengan kebaya, kalau Bu Rahmi sendiri tuh kapan? Dan seperti apa? Maksudnya kalau anak gunung tuh tomboy gitu ya? Biasanya stereotipnya ya Bu ya, takut disalahin nih biasanya. Emang kan, bener. bener ya kalau Ibu Rahmi bener. Nah tapi kalau Bu Rahmi gimana? Kok bisa dari yang tomboy, mungkin gayanya cowboy dulu kalau pencinta alam ya biasanya ya kalau teman-teman saya, dan dulu saya juga misalnya gunung nggak kepikiran nih buat pakai kebaya. Kok bisa tiba-tiba tertarik nih untuk berkebaya setiap hari? Atau mungkin bisa diceritain pertama kali diperkenalkan dengan wujud kebaya ini kalau di kehidupan Bu Rahmi seperti apa? Kalau diperkenalkan kebaya sih dari kecil ya. Dari kecil kan kita di sekolah dulu SD aja udah pada pakai kebaya, lulusan pakai kebaya zaman itu gitu. Tapi benar-benar saya itu merasa ini kebaya perlu dilestarikan, kebaya keren apa segala macem. Itu gara-gara waktu itu tahun 2013 ngumpul-ngumpul nih sama teman-teman kita mantan wartawan Istana, wartawan zaman dahulu kala itulah ya. Tahun 2013 ngumpul sampai satu saat teman saya namanya Eski itu bilang gini, kita kebayaan yuk next ketemuan supaya foto-foto kita lebih keren gitu. Bagus, cantik ya Bu. Iya lebih cantik, lebih gimana. Jadi mikirnya tuh waktu itu supaya foto-foto kita kelihatan berbeda. Nah next ketemuan kita emang sering ngopi-ngopi bareng-bareng di rumah siapa gitu. Nah nextnya itu di rumahnya Mbak Mirna, mantan wartawan Kompas. Itu senior saya juga di Mapala UI Mbak Mirna. Di rumahnya dia kita pakai kebaya. Pas lihat fotonya, wis gila ya.
kok kita keren-keren banget ya, kok jadi cakep-cakep gitu. Terus wah abis itu biasa kan kalau wartawan, kalau kepo sama sesuatu pelajari. Ulik semuanya. Bu. Iya pas saya lihat, loh kok udah jarang ya orang pakai kebaya ya gitu. Terus saya bilang sama teman-teman, kita bikin yuk gerakan pelestarian kebaya. Apa kayak nanti kita bikin kegiatan, bikin diskusi, whatever lah gitu. Mumpung kita para wartawan, jadi kita gampang tuh untuk menggaungkan sesuatu. Sejak itu kita bergerak melestarikan kebaya. Kita bikin acara diskusi-diskusi, kita bikin acara foto-foto bersama, whatever lah. Pokoknya kita tampilkan kebaya. Dan karena kita teman-teman wartawan nih, setiap kali kita acara, kita undang nih teman-teman media, liput ya acara kita, nanti tulis ya soal kebaya apa segala macam. Sehingga akhirnya ya alhamdulillah menggaung soal kebaya ini. Dan banyak orang jadi sadar ya. Iya, dan pada satu saat saya menghubungi waktu itu Menteri Mendikbud minta izin bikin acara kebaya-kebayaan di sini. Itu tahun 2017, akhirnya kita bikin acara 1000 perempuan berkebaya di Gedung A. Nah, pastinya mungkin Gang Culture juga banyak yang masih inget nih Bu. Iya. Ya, karena itu kan dulu tuh langsung top of mind orang, oh ya 1000 perempuan berkebaya. Iya. Nah Bu Rahmi, kalau lihat bagaimana sejarah kebaya sendiri terutama Indonesia, kan Bu Rahmi sering mengadakan diskusi sama teman-teman wartawan, apalagi suka mengulik. Boleh dong Bu di-share ke Gang Culture pada kesempatan kali ini, apa aja tuh temuan sejarahnya pertama kali kebaya muncul di Indonesia? Jadi saya kebetulan baca itu ada disertasi, ada tesis dari UGM, dari akademisi di UGM itu soal sejarah kebaya. Ternyata sejarah kebaya itu adalah sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Jadi zaman dulu perempuan Indonesia itu kalau nggak pakai kemben, kalau nggak mereka telanjang dada, dan itu hal yang biasa gitu. Nah ketika Islam masuk itu harus menutup aurat. Nah zaman itu yang harus ditutup itu bahu, punggung, terus dada sama lengan ditutup. Maka akhirnya katanya zaman dulu itu yang pertama kali dijadiin penutup itu selendang. Selendang ditutup di sini. Nah ketika akhirnya dijahit jadi busana yang baju kayak kita pakai ini nih ada lengannya segala macam, itu tadinya ininya nih selendang ini dijahit di pinggirnya kutu baru yang dipakai di dalam itu. Itunya terus ketika dijahit jadilah model kebaya seperti ini. Ada juga ini disebutnya kebaya kutu baru. Ada juga yang selendangnya dipertemukan di tengah. Akhirnya disebutnya kebaya Kartini karena ibu kita Kartini yang rajin pakai model kebaya itu. Nah terus ada lagi kebaya saudara-saudara kita yang keturunan Cina. Mereka dari zaman dulu kan suka merajut-rajut. Nah akhirnya mereka bikin kebaya dengan pakem yang sama, tapi mereka bikin rajutan-rajutan. Akhirnya itu disebut kebaya encim. Karena encim-encim kita itu yang dulu membuat kebaya model itu. Rajutnya itu ya Bu. Ya. Kemudian berkembang ada lagi namanya kebaya Sunda. Ada lagi kalau di Sumatera Barat kebaya Basiba namanya. Ada kebaya Labuh gitu. Jadi macam-macam berkembang, tapi pakemnya tetap sama. Apa aja tuh pakem ya? Pakem kebaya itu pertama bukaannya di depan. Jadi kayak gini bagian bukaan di depan. Kebaya kutu baru juga di depan bukaannya. Kemudian kebaya itu berlengan, kiri kanan simetris gitu. Nah itu pakemnya kebaya. Jadi kalau ada yang bikin kebaya apa namanya katanya kebaya tapi kebaya modern ini, gitu Bu, sekarang kan banyak yang. Nah itu pakemnya kebaya, bukaannya di depan, kiri kanan simetris, kemudian berlengan. Jadi sekarang ini saya lihat nih ada yang pakai ininya sih model kutu baru tengahnya, tapi tangannya buntung. Itu gimana Bu Rahmi melihatnya? Nah kalau saya melihatnya tidak sesuai dengan pakem kebaya. Kita menyebutnya pakem ya, gitu. Itu nggak sesuai dengan pakem kebaya. Karena pakem kebaya itu adalah kebaya yang memang diwariskan dari awal tuh seperti itu. Tuh bahwa kemudian ada modifikasi macam-macam. Kayak yang saya pakai ini modifikasi. Kan ini bahannya aja kaos. Zaman dulu nggak ada bahan kaos. Tapi dia tetap kayak yang saya bilang tadi, bukaan di depan, berlengan, kiri kanan simetris. Dan ini di tengahnya ini pun kalau zaman dulu nggak beda gitu loh. Ini di tengahnya saya pakai
supaya kelihatan ya, ada aksennya ya. Iya, ya. benar. Okay. Tapi secara pakem tidak melanggar gitu. Di situ pakem-pakem yang harus diingat ya, kalau dalam berkebaya. Nah sekarang pun misalnya ya kebaya-kebaya yang zaman sekarang nih, banyak anak-anak muda yang pada pakai kebaya dan mereka membuat sendiri, mendesain sendiri kebayanya. Bisa jadi itu ya mereka bikinnya ya, ininya tuh garis-garis, ininya kembang-kembang, lengan yang sebelahnya nggak apa-apa yang selama pakemnya tidak dilanggar. Iya, benar. Baik, Bu Rahmi. Nah, kalau melihat sekarang ada berbagai jenis kebaya yang ada. Kalau misalkan kita lihat utamanya Bu Rahmi, tadi kan ada dari Sumatera Barat, ada dari Sunda, Jawa. Iya. Ada berapa jenis kebaya Bu secara mungkin total angka ada nggak Bu? Atau memang sekaya itu kita jadi it's uncountable sebenarnya? Iya, coba kita hitung ya. Kebaya Kartini, kebaya Kutu Baru, kebaya Encim, itu 3 yang paling ini ya, yang udah paling top ya. Paling familiar. Iya, ada kebaya Sunda, ada kebaya Labuh, ada kebaya Basiba. Nah, kebaya Bali juga mereka ada ciri khasnya. Itu, jadi ada 7 jenis. Ada 7 yang utama ya Bu Rahmi. Iya. Tapi bukan berarti yang lain-lain nanti tidak bisa mengembangkan. Yang penting pakemnya tadi tidak dilanggar. Yang penting itu catatannya Bu Rahmi ya. Iya. Nah, Bu Rahmi sekarang kan kebaya sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Bisa ditanya Bu Rahmi, ini bagaimana perjalanannya sampai diakui oleh UNESCO? Karena Bu Rahmi juga termasuk ya dalam tim yang memperjuangkan ini. Iya. Jadi pertama kali pengusulan ke UNESCO itu kita sampaikan ketika kita membuat acara 1000 perempuan berkebaya itu. 2017 ya Bu? 2017. Itu acaranya di sini di Kementerian Kebudayaan ini. Dulu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kita dikasih tempat untuk melaksanakan kegiatan itu di sini dan ketika itulah pertama kali diusulkan gitu untuk pendaftaran ke UNESCO. Nah, tapi kemudian dalam perjalanan waktu kegiatan kebayanya sih berkembang kemana-mana. Tapi belum ada nih gerakan atau support dari pemerintah karena itu harus pemerintah yang ini kan, yang bergerak gitu untuk pendaftaran ke UNESCO itu. Kemudian tahun 2021 kita bikin Kongres Berkebaya Nasional. Itu yang bikin Kongres Berkebaya Nasional itu juga Perempuan Berkebaya Indonesia dan ketika itu juga saya ketua umumnya Perempuan Berkebaya Indonesia. Nah, di situ saya ingatkan kembali, saya usulkan kembali untuk pendaftaran ke UNESCO. Nah, dan penetapan Hari Kebaya Nasional. Jadi 2 hal ini sudah tahun 2017 dan 2021 disampaikan di acara yang kami adakan. Dan acara itu Kongres Kebaya Nasional didukung oleh berbagai kementerian. Itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan udah pasti ya. Itu Kemenko PMK, Kementerian Perempuan dan Kementerian Koperasi karena ada aspek ekonominya di kebaya. Jadi 4 kementerian ini mendukung gitu. Nah, tapi itulah saya tekankan lagi pentingnya kita gitu karena negara-negara tetangga tuh udah pada mulai berkebaya juga. Mereka menggaung-gaungkan kebaya. Setelah selesai acara 2 hari kemudian saya dihubungi oleh teman saya di Singapura dan Malaysia. Mereka bilang mereka mau menggandeng Indonesia untuk mendaftarkan kebaya ke UNESCO. Jadi kalau dengan seperti itu kita nggak bisa sendiri. Itu akhirnya joint nomination 4 negara. Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, 5 sama Thailand. Itu 5 negara gitu kita mendaftar. Padahal secara sejarah itu udah ratusan tahun yang lalu adanya di Indonesia. Cuman kita nggak bisa bilang enggak, kita nggak mau join sama mereka gitu, let's say ya. Ya udah mereka daftarin sendiri. Mereka akhirnya yang jadi warisan budaya dunia itu adanya di negara mereka gitu. Dulu sempat ribut di sini, heboh, ada yang setuju, ada yang enggak. Yang nggak setuju tuh karena merasa kebaya itu kan sejarahnya di Indonesia gitu. Tapi yang setuju termasuk saya setuju. Persyaratan untuk ke UNESCO itu bukan di mana asal-usulnya, tapi negara itu bisa membuktikan bahwa mereka sudah 20 tahun melestarikan budaya berkebaya ini. Terus mereka juga bisa membuktikan bahwa sampai sekarang pun mereka tetap berkebaya gitu. Jadi kalau kita nolak bergabung sama mereka, mereka daftar ya udah kita lewat. Akhirnya dulu kita bersepakat ya udah kita join nomination. Akhirnya mendaftar di UNESCO gitu. Tapi ya awalnya itulah
dari acara pengusulan ini dari acara 1000 perempuan berkebaya yang kita adakan di sini. Oke, tadi kan Bu Rahmi bilang memang ini kan joint nomination ya. Kalau di luar sana mungkin masih banyak perdebatan Bu, atau mungkin banyak yang masih mengkritisi. Harusnya Indonesia bisa nih, harusnya eksklusif Indonesia, warisan budayanya Indonesia nih kebaya. Tapi melihat antusiasme yang ada sekarang ini kan berbeda 2017 sampai sekarang 2025 Bu Rahmi. Ini bagaimana melihat perkembangan rasa cinta atau tadi yang dikatakan Bu Rahmi harus ada mereka yang preserve sejarah ini. Melihatnya seperti apa? Saya terus terang saya bahagia sekali. Walaupun misalnya ini sudah terdaftar di UNESCO dengan joint nomination, artinya bukan Indonesia aja gitu yang berkebaya. Karena apa? Karena sekarang gerakan berkebaya ini banyak. Gitu di kita aja nih di Jakarta aja teman-teman saya ada yang bikin kebaya menari, ada yang bikin kebaya apa kebaya gitu. Padel juga ada Bu. Iya, benar. Iya. Kebaya. Nah, itu artinya semakin banyak yang merasa memang saya cinta sama kebaya. Itu bahwa prosesnya dulu kita pelan-pelan ini itu memang jalannya seperti itu. Tapi sekarang yang penting sudah semakin banyak yang berkebaya. Nah, kita juga bikin program-program untuk pelestarian kebaya gitu. Ternyata teman-teman dari organisasi-organisasi lain juga mereka bikin program-program pelestarian ini. Misalnya ada teman-teman saya dari kebaya menari. Nah, mereka menari macam-macam lah dengan ini yang cakep-cakep gerakan tariannya. Berkebaya. Nah, itu keren sekali. Dan itu juga dulu teman-teman ini juga bergabung di PBI juga gitu. Jadi ya inilah menyenangkan sekali. Dan sekarang yang penting anak-anak sekolah aja mau loh berkebaya. Nah, mau berkebaya Bu ya. Iya. Bisa didekatkan dengan kegiatan sehari-hari. Nah, tapi kan kalau misalkan orang luar sana Bu, ini kan harus ditanamkan ya. Ini kan masalahnya mungkin dari mindset juga, keterbiasaan dan juga mindset. Bagaimana Ibu Rahmi bisa menunjukkan atau mungkin mengedukasi bahwa tadi kata Ibu Rahmi, kebaya itu bukan hanya untuk acara-acara formal aja, tapi bisa loh untuk every single kegiatan, semua kegiatan sehari-hari itu bisa menggunakan kebaya. Ya. Jadi kita bikin kegiatan yang intinya mensosialisasikan keberadaan kebaya. Kita bikin program nih yang untuk pelestarian, itu kalau ngomong pelestarian ke generasi muda ya, kita bikin program namanya Kebaya Goes to School. Jadi kita memperkenalkan kebaya ke sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Nah, kita juga bikin yang namanya Kebaya Goes to Campus. Dulu kita launching di FISIP UI pertama kali. Kebetulan dekannya teman seangkatan saya. Jadi kita bikin di situ. Ternyata waktu saya main-main ke UI itu, kenapa akhirnya saya berpikir kita bikin launching di situ? Itu mahasiswa-mahasiswa banyak yang pakai kebaya. Itu pakai kebaya walaupun bawahnya mereka pakai celana jeans, pakai rok pendek apa gitu. Tapi kan wah bajunya kebaya. Akhirnya makanya kita launching Kebaya Goes to Campus di sini. Terus kita Kebaya Goes to Office karena ke kantor-kantor, karena di kantor-kantor itu juga generasi muda. Anak-anak muda kan banyak di situ. Gitu. Jadi kalau misalnya mereka nih emak-emak baru punya anak, anaknya masih kecil-kecil, kalau dia cinta kebaya, dia akan menggaungkan cintanya itu ke anak-anaknya supaya anak-anaknya juga ikutan cinta kebaya gitu. Jadi kita perlu yang generasi muda inilah. Itu yang penting gitu. Jadi kalau misalnya anak muda aja udah tahu nih kebaya apaan, ternyata pakai kebaya nggak ribet ya, akhirnya mereka mau pakai. Oke, itu paling utama ya, nggak ribet loh, jadi bisa kita pakai sehari-hari. Nah, Bu Rahmi, ini kan kebaya banyak yang sudah mulai digunakan sehari-hari oleh Bu Rahmi, komunitas, dan tadi anak-anak sekolah pun udah mulai pakai. Ini gimana kita bisa memastikan kebaya itu tidak hilang ruhnya? Karena kan kita semakin mobile, semakin fleksibel kehidupan kita, dan semakin dinamis. Bagaimana rohnya dan juga inti dari kebaya itu tetap hadir. Jadi yang paling penting pada tahu ini kebaya apa sih, sejarahnya seperti apa. Makanya itu yang saya dan teman-teman tuh gaung-gaungkan nih kemana-mana gitu, bahwa sejarah ini, kebaya ini adalah budaya peninggalan leluhur kita, dan leluhur Indonesia itu luar biasa. Kalau mereka tidak luar biasa, kita nggak akan bisa seperti sekarang ini. Nah, itu pertama. Yang kedua, pakaian kebaya itu pakaian yang sopan.
kan dia menutup gitu, nggak terbuka gitu, kebaya yang sopan. Even ya itu saya bilang kebaya, ada yang pakai modelnya seperti tangan buntung, itu bukan kebaya, karena ya itu kesopanan itu teramat sangat dijaga oleh leluhur kita dari dulu, itu setelah kebaya ini ada gitu. Nah kemudian kita juga perlu menyampaikan bahwa kebaya ini tidak ribet. Itu sebenarnya kalau tahu gimana cara pakai kain itu sebenarnya satset batbet kok gitu. Dalam waktu 1 menit, 2 menit aja selesai pakai kain gitu. Nah dulu juga saya kalau pakai kain rasa ribet, apalagi kain panjang, kain batik panjang dililit-lilit. Ternyata setelah tahu gimana caranya, aduh 1 menit 2 menit juga langsung bisa jadi, gitu, iya. Dan itu dulu teman-teman saya sempat protes-protes saya naik gunung pakai kebaya karena menurut mereka bahaya, nanti keserimpet ini itu. Tapi ternyata enggak tuh, alhamdulillah sampai detik ini saya nggak pernah jatuh atau apa karena saya pakai kebaya gitu naik gunungnya gitu. Jadi sebenarnya itu yang perlu kita sosialisasikan, kita ajarin ke anak-anak muda yang di sekolah, di kampus, di kantor. Ini pakai kebaya kayak gini gitu. Makanya jangan merasa ribet nanti jatuh nanti apa gitu. Kayak saya nih cobain dulu aja Ibu Rahmi. Iya, sepedaannya saya pakai kebaya juga. Sepedaan itu yang mountain bike gitu. Waduh, tapi itu pasti ada cara perpakaiannya berbeda lagi disesuaikan ya Bu Rahmi ya. Ya, makanya itu emang kita perlu banget tuh mensosialisasikan cara pakai kain itu. Nah, makanya sering diadakan pertemuan juga, sharing kayak Bu Rahmi banyak ya ilmu-ilmunya bisa kita tanyain nih buat cara pakai kebaya buat event-event sehari-hari. Nah, Bu Rahmi, tantangan terbesar selama ini, pastinya kan Bu Rahmi sudah banyak yang dijalani dan sudah dilewati ya, antara itu tadi mengusahakan ke UNESCO, ketemu komunitas dan juga edukasi. Apa sih tantangan yang dihadapi terbesar saat ini menurut Bu Rahmi, terutama untuk melestarikan kebaya? Kalau saya pikir yang rasa-rasanya sulit itu karena let's say ya anak-anak muda sekarang mereka lagi senangnya baju apa sih gitu. Baju yang bukan dari negeri kita ini gitu. Terus secara nonton film aja, film apa gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya supaya itulah tantangan kita, supaya anak muda ini tahu gitu. Ternyata pakai baju itu bukan cuman nutupin badan doang kok. Baju itu ada ceritanya. Baju yang model ini ceritanya begini, model ini ceritanya begini. Dan kita di Indonesia ini luar biasa baju-baju baju-baju adat kita itu. Di setiap adat itu masing-masing punya model baju sendiri gitu. Nah itu aja kayak baju Bali, ada baju Sumatera, ada baju Kalimantan, itu luar biasa. Nah gimana caranya kita memperkenalkan itu ke mereka ya? Itu tantangannya. Gimana supaya mereka mau pakai, nggak cuman pakai ketika ada hari-hari besar doang, ada hari-hari khusus saja gitu. Tapi mereka mau pakai tuh sehari-hari, atau kalau misalnya mereka ulang tahun, mereka mau pakai pas ulang tahun, atau pas ada acara kumpul keluarga, mereka pakai baju kurung gitu, atau baju apa gitu. Nah itu yang perlu kita usahakan bersama. Nggak bisa tuh ini harus paham dulu nih apa artinya cinta pada negeri kita ini. Betul, dan itu harus dimulai dari berkenalan dulu. Ya kan, nggak mungkin langsung cinta kalau nggak kenal. Nah, kalau bisa disampaikan nih secara singkat mungkin ke Geng Culture yang pasti masih muda ya, baik yang muda juga yang nonton atau mungkin sudah jadi orang tua, mau disampaikan ke anak-anaknya apa sih Bu Rahmi mau dititipkan terutama untuk generasi penerus kita nanti? Mari kita sama-sama melestarikan peninggalan-peninggalan leluhur kita. Karena apa? Leluhur kita itulah yang membuat kita sekarang jadi begini. Bahwa kita bisa jadi, sekarang kita sebut apa ya, kita modern, tapi kita punya latar belakang budaya yang luar biasa indahnya, luar biasa bagusnya. Baju itu adalah salah satu bentuknya, dan kebaya ini juga salah satu bentuk dari sekian banyak jenis baju yang ada di Nusantara. Nah mari kita kenalin dulu, ini apa sih kebaya, gimana sih ceritanya,
atau baju kurung itu gimana sih ceritanya, kenapa baju kurung ada di sana, atau misalnya baju tradisional yang ada di Kalimantan itu seperti apa gitu sejarahnya. Itu yang perlu kita pelajari. Nah itu kayak jadi tugas kita lah nih, yang udah generasi yang udah lebih tua ini. Generasi muda juga Bu, karena kita muda juga ya. Kan kita ngadain acara juga kan. Dan kolaborasi penting Bu, karena kan harus seperti yang Bu Rahmi bilang tadi, informasi, kiat-kiat cara pakai kain yang benar, bisa naik sepeda gunung. Jadi kita bikin nanti acara pengenalan kebaya dan tutorial berkain. Nah itu dia Geng Culture, siapa yang mau ikutan acara sama Bu Rahmi nanti tutorial kain dan juga berkebaya ya, nanti tulis di kolom komentar. Tapi sebelum itu Bu Rahmi, nah sekarang Bu Rahmi kan udah para lain pakai kebaya, udah naik gunung pakai kebaya, pakai sepeda naik kebaya, kayak udah bisa lihat kebaya dimanapun. Ada nggak satu mungkin target Bu Rahmi, saya mau lihat kebaya tuh nanti di mana gitu? Ada nggak? Saya secara pribadi dulu deh. Saya yang nggak berani pakai kebaya ya, Arung Jeram, Bu. Oh, ya, itu kan keamanan ya Bu ya, karena benar. Soalnya jangan Bu, ini keamanan nomor 1 ya. Itu arus sungai, begitu jatuh itu, terus arus ya, enggak deh. Emang kalau pecinta alam beda ya. Kalau gitu jangan Arung Jeram. Tapi ada nggak satu nih Bu, mau satu kegiatan yang aman menggunakan kebaya, pakai kebaya, dan Bu Rahmi belum, tapi mau banget. Nah, saya itu sering kali ini, kalau keluar negeri pun saya selalu pakai kebaya. Berkali-kali sama teman-teman itu kita jalan ke luar negeri itu kita pakai kebaya yuk. Dan itu ya ternyata di sana disamperin sama orang-orang. Saya pernah ke Washington, waktu itu di New York, disamperin sama ibu-ibu, sama bapak-bapak. Itu bapak-bapaknya juga ganteng-ganteng lagi, Bu. Dia nanya where you come from gitu. Cuman mereka nanya itu karena ngelihat ini kok bajunya ini ya sesuatu yang mereka cantik, baru lihat gitu ya Bu. Iya, terus dia bilang kalau bawahnya saya tahu itu batik dari Indonesia. Tapi where you come from? Dia nanya gitu, tetap dia jadi nggak tahu kalau kebaya itu dari Indonesia. Pas saya cerita ini dari Indonesia, sejarahnya gimana leluhur. Wah, dia bilang wow beautiful, beautiful dress gitu. Nah, orang-orang di luar negeri aja seperti itu. Saya sekarang berpikir gimana caranya kita menggaungkan keberadaan kebaya ini ke dunia. Bahwa di UNESCO emang terdaftar itu joint nomination, tapi sejarahnya ada di sini. Gimana dulu kebaya itu muncul dan lain-lain itu ada di sini. Nah, kebetulan nih kalau perempuan berkebaya Indonesia ini cabangnya udah ada di 22 negara di Eropa. Jadi teman-teman orang Indonesia yang di sana mereka bergerak untuk melestarikan dan menggaungkan keberadaan kebaya ini. Nah, terus kegiatannya apa aja tuh Bu? Luar negeri kan ada 22 tuh di Eropa ya. Eropa aja belum ada Asia, Amerika. Itu apa aja Bu kegiatannya? Itu mereka tuh bikin acara-acara seni yang ada kebayanya, atau misalnya ada acara diskusi, nanti mereka selipin ada acara kebayaannya di situ. Terus acara misalnya Hari Ibu gitu, mereka berkumpul berkebaya. Jadi sekarang ya itulah semakin sering berkebaya. Dulu mereka tahu kebaya, tapi mereka nggak pakai sehari-hari. Saya pernah ke Nepal, waktu itu saya pernah mendaki Gunung Himalaya, terus saya balik lagi ke sana, saya pakai kebaya. Yang pertama kali saya ke sana saya belum pakai kebaya. Yang kedua saya ke sana tahun 2017. Saya ke Himalaya lagi, saya berkebaya di situ, saya disamperin juga sama ibu-ibu orang-orang itu, terus ada yang ngerasa kok kayaknya pernah ketemu gitu. Nah, dulu kan saya nggak pakai kebaya, terus kita ngobrol gitu. Nah, ternyata di sana saya kan hubungin kedutaan Indonesia yang di Nepal itu. Orang-orang Indonesia di situ, ibu-ibu Indonesia itu mau ikut bergabung sama kita, tapi tahu nggak sih mereka nggak ada yang punya kebaya. Nggak ada yang punya Bu. Jadi nggak pakai kebaya, mereka nggak punya kebaya, tapi mereka seneng gitu kalau emang mau bikin acara kebaya di sana. Nah, jadi kita pengen tuh next time ke luar negeri itu ibu-ibu dubesnya, karyawan-karyawan di Indonesia di sana, ada hari-hari tertentu mereka berkebaya. Let's say Selasa, kan kalau di bahasa Indonesia Selasa kebaya, rimanya sama gitu. Kita
kita bikin Selasa berkebaya di sana. Kalau misalnya seminggu sekali ribet ya sebulan sekali deh, tapi berkebaya gitu. Nah, ada berapa puluh negara nih di dunia yang kita ada, ini kita di sana, kita perkenalkanlah dengan cara itu. Nah, kalau misalnya mereka merasa, wah kita perlu juga nih tutorial berkain, ketika misalnya Ibu Dubesnya pulang ke Indonesia, marilah kita bertemu, kita bikin acara pengenalan jenis-jenis kebaya dan tutorial berkain. Supaya nanti di luar negeri dimanapun kita gaungkan, nih kebayanya Indonesia. Benar, gitu. dan langsung disapa, langsung dibilang cantik ya Bu di jalan. Nah Bu Rahmi, kalau untuk kolaborasi-kolaborasi atau mungkin dukungan apa yang paling dibutuhkan untuk kita bisa gaungkan, oke kebaya tuh langsung identitas Indonesia. Jadi nanti nggak ada lagi nanya, ini dari mana? Oh aku tahu nih, ini dari Indonesia. Langsung. Apakah butuh kita lebih menggaungkan di media sosial kah? Atau mungkin acara festival internasional kah yang harus diadakan? Nah itu dia, memang kayaknya perlu tuh kita di acara-acara internasional kita selipkan kebayaan di situ. Entah itu nanti fashion show kita bikin atau nanti ringkas pendek aja pengenalan kebaya, sejarahnya kebaya di dunia. Nah itu kalau acara-acara di luar negeri ya, karena setahu saya di kedutaan-kedutaan kita itu sering bikin acara budaya. Nah selipkanlah di situ itu soal kebaya. Yang sekarang udah sering itu di Vatikan. Jadi di Vatikan itu kebetulan dubesnya itu dulu teman saya juga, suami istri wartawan juga di Kompas. Nah istrinya, kami sama-sama wartawan di Istana Presiden dulu. Sekarang dia kan jadi ibu dubes di sana. Itu sering banget bikin acara-acara terkait dengan kebaya gitu. Dan teman saya itu namanya Atiniti Asmoro, itu dia juga sering banget berkebaya di acara-acara resmi di kedutaan itu. Nah jadi kalau misalnya semua ibu-ibu dubes tuh bersedia berkebaya, Dimulai dari situ ya Bu? keren banget. Iya, mulai dari situ. Setelah itu dia ngajakkan yang lain-lain berkebaya, bikinlah acara-acara kebayaan di situ. Nah. Kalau bikin acara budaya, kan sering acara budaya di luar negeri itu, selipkanlah kebaya di situ. Seenggak-enggaknya MC-nya aja deh pakai kebaya. Benar. Dan jangan lupa di foto, post media sosial juga Nah, ya, itu biar dia. diabadikan, dilihat semua orang. Iya, Geng Culture gitu. juga kemanapun pergi nanti foto pakai kebaya, Yoi. di-upload juga ya Bu. Dan jangan lupa pakem-pakemnya. Iya. Nah mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir juga Bu, saya nggak kerasa ya, ini waktunya ya. Banyak banget kita ngobrolin, nanti kita ngadain acara lagi nih ya Bu Rahmi. Iya, siap. Nah Bu Rahmi, kalau misalkan Bu Rahmi bisa menjelaskan atau mendeskripsikan kebaya, arti kebaya untuk Bu Rahmi sendiri, itu apa? Secara personal ya, arti kebaya. Ya, kalau buat saya, setelah saya pakai kebaya ke gunung itu, saya nggak tahu kok, saya kayaknya terharu sekali gitu. Saya ngerasa kalau saya nggak pakai kebaya, terus siapa yang mau naik gunung pakai kebaya ya gitu. Sementara nenek moyang kita dulu ke sawah pakai kebaya, naik gunung nyari kayu aja, bawa kayu itu pakai kebaya. Terus naik sepeda nganterin ini nih hasil sawahnya, hasil kebunnya ke pasar buat jualan. Naik sepeda tuh, sepeda kuno zaman dulu, itu pakai kebaya gitu. Jadi saya ngerasa, wah emang harus ada nih yang melestarikan ini. Dan kebetulan karena saya ngerasa oke-oke aja pakai kebaya, saya tiap hari setelah itu pakai kebaya. Dan sekarang tahu nggak, di lemari saya kebaya saya ada berapa? 384 Bo. Berarti 1 tahun bisa ganti-ganti kebaya tanpa mengulangi. Iya. Lebih ya Bu Rahmi ya. Iya, saya hitung ada 384. Dan itu kalau misalnya teman-teman saya ada anaknya yang mau wisuda, pinjam kebaya dong, udah ke rumah sini. Terus pinjam kain boleh, yang penting kembaliin kalau kain ya. Berarti bukan hanya mencari ilmu di Bu Rahmi, tapi kita gerebek lemari Bu Rahmi juga bisa nih yang Geng Culture. Tapi kalau gitu berarti arti dari kebaya sendiri adalah dekat dengan keseharian. Berarti menjadi seharian Bu Rahmi ya Bu? Iya, saya kalau keluar rumah itu saya pakai kebaya. Kalau mandi aja saya nggak pakai kebaya. Jangan yang penting setiap kali semua aktivitas menggunakan kebaya, karena itu menjadi identitas dan keseharian Ibu Rahmi, dan semoga nanti bisa menular ya ke kita saya semua. berharapnya seperti itu. Yang saya harapkan betul-betul itu ini nih generasi muda, anak-anak muda ngerasa keren kalau berkebaya. Dan itu yang gampang sebetulnya ya, menggaungkan kebaya ini. Kita kan ada hari nasional dan hari internasional. Let's say ada hari tani nasional. Nah,
ketika Hari Tani itu ngumpullah di kebun-kebun atau di sawah, berfoto-foto di situ dan berkebaya. Gitu misalnya. Ada Hari Kesehatan Nasional. Nah, ketika ini foto-fotoan di depan, di latar belakangnya puskesmas atau apa gitu. Itu memperlihatkan nih soal kesehatan. Tapi kita berkebaya. Dan itu foto itu zaman sekarang paling nggak orang-orang punya Facebook, punya IG, Instagram, media sosial. Nah, media sosial. Itu karena di sana gitu, di-share di sana. Yang itu cuman foto-foto aja gitu. Cuman kan menggaungkan kebaya dipakai di mana-mana dan dipakai juga di acara-acara nasional, internasional yang nggak harus bikin upacara gitu. Yang penting kita berkebaya. Yang penting kita berkebaya. Karena itu tadi kata Bu Rahmi, kita harus bangga, kita harus merasa keren dan menjadi identitas kita sebagai warga Indonesia, perempuan Indonesia menggunakan kebaya dimanapun dan kapanpun. Oke, terima kasih Bu Rahmi, dan kita tunggu ya janjinya buat bikin tutorial dan juga gerbek, nggak ada yang gerbek. Kita mau pinjam semua kebaya Bu Rahmi ya, 380. Silahkan tuh Geng Culture, nanti kita tagih. Oke, terima kasih Bu Rahmi sudah hadir di podcast Kulturasi, dan kita tunggu terus untuk acara-acara serunya. Siap, saya siap kalau diajak bikin tutorial berkain, podcast soal tutorial berkain. Nah, itu dia. Jadi Geng Culture tunggu ya, nanti kita hadirkan Bu Rahmi. Terima kasih sekali lagi, dan terima kasih juga Geng Culture sudah mengikuti episode podcast Kulturasi untuk ini. Jangan lupa, berkebaya itu bukan hanya baju tapi juga identitas dan harus dekat dengan keseharian kita, terutama perempuan Indonesia. Sampai jumpa di podcast Kulturasi berikutnya, dan jangan lupa juga untuk ikuti, comment, like, dan subscribe di kanal Indonesiana TV dan juga Kementerian Kebudayaan. Sampai jumpa.